Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama, Romo Pandita atau Ramani, para sesepuh, donatur, pengurus yayasan maupun wihara, organisasi, kelembagaan Buddhis yang saya hormati, selamat malam, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tiratana. Sadu. Ya, dalam rangka sosialisasi salam kita, ya salam Buddhis. Nah, maka saya mengajak ibu bapak apabila memperoleh doa, khususnya misalnya dari rohaniawan, orang tua dan yang dituakan, juga tanpa kecuali orang lain yang muda-muda, begitu kita memperoleh atau tidak mendapat doa, respon kita, ya kita punya istilah dalam Buddhis, yaitu sadu. Jangan yang sering terjadi, enggak begitu, didoakan nih, responnya amin. Salahkah itu? Enggak salah juga, tidak salah juga. Akan tetapi, lihat konteksnya. Kalau dalam intern kita dan kita punya juga mesti kita sosialisasi, kita coba gunakan. Tapi kalau dalam masyarakat umum, interaksi kita dalam pergaulan, ya enggak dilarang juga dalam agama Buddha. Mengucapkan amin enggak dilarang juga. Tetapi konteksnya kalau kita, internal kita, seyogianya, ya kita menggunakan istilah sadu. Semoga demikian adanya. Artinya begitu, misalnya tadi ya, semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tiratana. Sadu, begitu. Ya, Mas nanti minta tolong kalau ngerekam jangan hanya yang ceramah saja, tapi sampean harus keliling gini supaya dapat responnya, ada audiennya gitu ya. Karena saya minta tolong biasanya di daerah lain itu cuma saya saja. Terus saya cari yang lain nggak ada, saya saja. Ya nggak apa-apa karena kan lain tempat pokoknya lain orang lagi, pokoknya kameramen comot namanya gitu. Jadi pokoknya temu yang lain minta tolong comot, minta yang lain comot gitu. Masih amatiran soalnya kita. Ibu bapak, saudara-saudari sedamang, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk belajar Dhamma dengan batasan tema. Sebab kalau enggak dibatasi, Dhamma itu luas. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu itu tanpa batas, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu dikatakan Dhamma, yaitu Lokiya Dhamma. Jadi apa saja itu. Jadi yang kelihatan, enggak kelihatan, yang kasar, yang lembut, yang lunak dan lain sebagainya, yang menyenangkan, yang menjengkelkan di dunia ini, itu termasuk Dhamma, Lokiya Dhamma. Nah, di luar dunia pencapaian-pencapaian ada 9 itu, Sotapati Magga Phala, Anagami Magga Phala, terus
Sotapati ya, ya pertama kan Sotapati maga dan pala, Sakadagami maga dan pala, Anagami maga dan pala. 6 Arahata maga dan pala. 8 dan Nibbana atau nirwana. 9 itu juga termasuk Dhamma. Jadi Dhamma ini dunia beserta isinya bersifat duniawi maupun yang di luar keduniawian. Jadi kalau kita belajar Dhamma pada malam hari ini tanpa dibatasi, Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha saja mengajarkan Dhamma berapa puluh tahun? Ada yang ingat sejarah? Berapa? 45 tahun. Coba kalau suruh duduk 45 tahun gitu gimana kita ya? Nah oleh karenanya pada malam hari ini belajar Dhamma kita akan batasi yaitu dengan tema. Tema itu batasan. Karena Dhamma begitu luas, kalau kita kupas sehari semalam ini juga, kalau saya sih siap aja sehari semalam di sini. Karena memang mau kemana? Lah kalau Anda kan bisa pulang gitu. Jadi saya siap karena memang saya tinggal di sini, logikanya begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, batasan belajar Dhamma pada malam hari ini yaitu tema kita malam hari ini memahami kehidupan atau memahami hidup. Penting nggak kira-kira memahami hidup ini? Saya ingin mendengar jawabannya. Ibu bapak, penting tidak adik-adik? Penting. Coba kalau kita ini hidup tidak? Hidup. Kita ini hidup. Coba kalau kita ini hidup tidak memahami hidup itu sendiri, waduh, berat. Beratnya kayak apa kira-kira Bante? Saya ambil contoh biar langsung real. Hidup tidak memahami hidup. Ini ada lilin nih. Lilin ini, pelita ini hidup atau mati Bu? Hidup. Sepakat hidup? Sepakat nih hidup nih. Lilin dengan pelita ini hidup loh ya. Hidup nih. Kendati lilin dan pelita itu hidup, bisakah lilin dan pelita itu memahami tentang hidupnya? Tidak. Hidup tidak memahami hidupnya bagaikan lilin. Ini suara apa ya ini? Agak dingin-dingin dia Mbak? AC. Hidup tidak? Hidup. Nyata ini loh ya. Lilin dengan AC ini nyata loh. Kalau cuma saya sendiri yang bilang hidup kan kurang mantep. Kalau Bapak Ibu, adik-adik sedhamma juga mengatakan itu hidup. Tapi AC itu pahamlah hidupnya. Tidak. Kira-kira begitu gambarannya. Kalau kita hidup ini tidak memahami akan hidup atau kehidupan yang kita jalani, kasihan. Kita ini hidupnya bagikan pelita, bagikan AC itu. Dengan istilah lainnya, hidup sekedar hidup. Berat nih, nilainya jeblok nih. Hidup sekedar hidup. Maka pemahaman tentang hidup ini penting. Batasan belajar Dhamma kita malam hari ini yaitu tema. Tema kita adalah memahami hidup. Sangat penting. Jangan sampai kita hidup sekedar hidup. Yang kedua, memahami hidup itu penting. Ganti mau tanya bapak-bapak, ini kan ibu sudah saya tanya terus, nanti kalau ibu terus saya tanya dikira saya bawel nih. Ganti bapak, Bu ya, Pak, hidup ini perlu kebutuhan tidak? Kalah semangat dengan ibu, perlu kebutuhan tidak Pak? Nah, baru semangat yang di depan. Hidup ini perlu kebutuhan. Loh, Romo Suwarno kok jauh begitu ya? Karena beliaunya ini sejak awal saya sering kesini, ini masih dulu kosong kalau nggak salah untuk mobil itu loh, apa itu?
Masih sering sini, mulai proses awal. Belum padat begini rumah-rumah sekarang, wah makin rame nih. Jadi saya bisa sering-sering nih, seminggu sekali ke sini nih misalnya. Satu gitu. Ya gimana seminggu sini ya ibu bapak, ini saja jatah Surabaya karena bisa connect. Saya pada prinsipnya kalau masih bisa diputar waktunya, siap. 3:30 pagi tadi dari Jakarta loh Bu, 3:30 tadi dari Jakarta, penerbangan paling pagi ke Surabaya, sampai Surabaya pindah patah, habis pindah patah ceramah umum di Wihara Eka Dammaloka, habis ceramah umum makan atau santap siang, habis santap siang ke bandara Juanda, dapat bonus setengah jam lebih. Tahu kan bonus ini? Delay. Kalau delay gitu kan negatif, ya kalau bonus gitu kan, ya latihan kesabaran gitu. Asal jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak dosa dengan umat Buddha Batam ini sudah janjinya kosong nanti gitu. Jadi masih bisa sempat ke sini boleh. Tadi kok Adi tanya, Bante, kok cepet banget kesininya gitu, maksudnya kok cepet balik gitu loh, kok enggak beberapa hari. Iya saya ada ingin juga ke lapas karena Romo Suwarno dulu sering ngajak saya ke lapas gitu, kalau ke sini itu lapas, tempat itu penampungan juga itu umat dari mana itu, Kamboja atau Laos ya, Vietnam. Itu ternyata saya di Australia ketemu Bantenya dari Vietnam, dulu lahir di situ. Dia cerita, saya luar biasa tuh, ada connect saya cerita Batam, dia cerita bahwa dia lahir di sini sebenarnya, jadi biku di Australia. Nah saya akan lanjutkanlah nanti ceritanya, malah cerita Batamnya gitu. Ini tambahan saja, tambahan supaya kalau tambah cerita gini kan nggak terlalu serius. Kalau serius tegang itu kaki ini cepat kesemutan Bu. Mau kesemutan atau tidak? Wah, saya mau kesemutan. Kalau nggak kesemutan itu kaki palsu. Betul, lebih bagus kesemutan saya. Kalau nggak kesemutan, kaki palsu loh. Kaki asli memang kesemutan. Kalau masih bertahan, bertahanlah. Tapi kalau nggak bertahan, ganti posisi lah. Itu. Karena memang kaki asli itu begitu. Tapi kalau tegang itu cepat kesemutannya. Apalagi kalau tegang, langsung lihat yang ceramah saja kok nggak selesai-selesai nih. Kalau begini tadi saya lebih bagus nggak usah datang kalau kelamaan begini. Makin sakit lagi itu, sudah kesemutan makin sakit gitu. Ya, jadi hidup ini sebenarnya butuh kebutuhannya, perlu kebutuhannya. Sebab kalau enggak diberi kebutuhan, hidup ini tidak akan bisa bertahan, tidak akan bertahan hidup. Oleh karena hidup ini perlu kebutuhannya, kadang-kadang kita ini oper. Mentang-mentang hidup ini perlu kebutuhan, lantas kita oper. Opernya bagaimana? Apakah makan terus gitu? Bisa jadi. Maka yang dulunya langsing, sekarang langsung, jangan nyalahkan hari lahirnya. Bisa jadi karena makan terus, bisa jadi gitu, bisa jadi. Jadi begitu kebutuhan hidup ini penting, tapi jangan sampai over. Waktu yang kita miliki untuk hidup itu jangan sampai dihabiskan, kita hanya gunakan untuk mencari kebutuhan hidup. Over sudah. Apakah itu jelek Bante? Tidak. Tidak jelek, tapi kalau ada yang lebih baik, buat apa kita hanya nargetkan baik? Kalau ada yang lebih baik, kan kita harus berjuang mencari yang lebih baik daripada sekedar baik. Kalau hidup ini hanya digunakan untuk senang cari kebutuhan hidup,
Saya mau tanya ini ibu-ibu ganti Pak. Bu, tahu ayam? Tahu kambing? Bunyinya ayam bagaimana? Kukuruyuk, kemungkinan begitulah ya. Betok-betok gitu. Enggak usah embek lah ya, nanti kalau yang sionya kambing, sionya ayam. Kalau hidup ini kita hanya gunakan untuk mencari kebutuhan hidup, mengingat kebutuhan itu penting. Rumah penting, pakaian penting, makanan penting, semua penting. Lantas hidup kita habiskan waktu hidup kita ini hanya untuk mencari. Pagi kerja, sampai malam kerja, tidur pun ngegunya kerja. Istrinya atau suaminya sampai kaget, ya malam-malam urusan nota gitu. Padahal itu ngego gitu, ngego kerjaan gitu. Karena saking ya terlalu menggunakan waktunya hanya untuk mencari kebutuhan. Itu baik, tetapi kalau sampai hidup kita ini kita habiskan waktunya hanya untuk cari kebutuhan, itu dari hidupnya pelita, dari hidupnya lilin atau AC meningkat sedikit. Seperti hidupnya ayam. Kita ini ayam tidak, Bu? Enggak lah, Bante, masa kita anak. Kita kambing tidak, Bu? Walaupun sio kambing dan sio ayam. Enggak apa-apa, sio kambing, sio ayam bagus. Yang tidak bagus apabila karakter kita ayam, karakter kita kambing. Karakter ayam dan kambing apa? Ya, menggunakan hidupnya hanya untuk mencari kesenangan hidup, hanya untuk mencari kebutuhan hidup. Hidupnya pelita meningkat menjadi hidupnya kambing dan ayam. Ingat loh ini, jangan sampai ini bisa kena diri kita loh ini. Kalau sampai waktu hidup kita habiskan hanya untuk mencari kebutuhan hidup karena itu penting. Hidup sekarang ini Bante, kalau kita nggak mampu, nggak mempunyai sesuatu kan nggak dipandang orang. Nah itu lagi tambahannya, makin kita habiskan waktu kita untuk mencari. Ibu bapak pernah baca parita orang meninggal? Ya, pernah lah, biar sering rata-rata pernah, kan ada tim baca parita kan. Pada saat orang meninggal itu ada yang bawa rumah, ada yang membawa hartanya, ada yang bawa keluarganya, nggak ada. Saya kira sepakat itu, nggak ada orang meninggal membawa yang dicari didapatkan, itu nggak ada. Tuh, fakta loh itu, ini saya nggak mengada-ada, itu ajaran Sang Buddha loh. Tidak akan membawa yang kita cari, kita dapatkan dengan susah payah, kendati itu penting, tapi ternyata nggak dibawa, karena itu memang kebutuhan, bukan bekal. Itu kebutuhan, nggak bekal. Maka kita mesti memahami hidup ini, meningkatkan nih. Dari hidup sekedar hidup bagaikan pelita, meningkat hidup semangat untuk mencari kebutuhan hidup, agar hidup kita ini sejahtera, tidak kurang yang kita butuhkan dalam kehidupan. Bagus, tapi ingat jangan mandek, jangan berhenti di tahapan itu. Kalau berhenti pada tahapan itu, bukan hanya sio kita kambing dan ayam, tetapi karakter kita menjadi karakter kambing dan ayam. Hidup hanya untuk mencari kebutuhan hidup. Padahal kebutuhan hidup itu semuanya akan ditinggal pada saatnya. Inilah pentingnya kita memahami hidup. Di antaranya ini. Dan yang ketiga adalah agar kita memahami hidup itu supaya hidup kita tidak sekedar hidup. Hidup kita tidak sekedar hanya kita gunakan untuk mencari kebutuhan hidup. Tapi hidup kita bisa kita gunakan juga untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang ada dalam setiap batin manusia. Karena tanpa kecuali kita ini semua mempunyai nilai-nilai luhur dalam kehidupan ini.
Nah, kalau 3 hal ini bisa kita ketahui, kita pahami, baru ini pemahaman, pengetahuan. Enggak langsung otomatis kita langsung jadi, enggak juga. Tapi ini kan akan membantu, menolong kita untuk melakukan kehidupan apa yang patut kita lakukan. Karena kita memahami bahwa hidup itu ada 3 tahapan ini. Bu, Bapak, kalau waktunya 1 jam ceramah, ini belum ceramah loh, baru pengantar loh. Jangan dihitung loh ya. Jadi kalau nanti kesemutan kaki Anda ingat, inilah kaki asli. Jangan salahkan yang ceramah gitu. Lu memang kaki asli begitu. Dikira saya nggak kesemutan, cuma saya tahan aja duduknya di depan soalnya. Masih enak ibu bapak kalau pindah posisi kaki, pindah kanan kiri, mau ke kamar kecil bisa. Masa saya ceramah begini, tunggu dulu saya mau ke kamar kecil, kan lucu gitu. Walaupun kesemutan berkali-kali ya saya tahan. Dikira Bante kok nggak kesemutan? Kesemutan juga saya tahan. Ya, jadi ini baru pengantar untuk mencoba memahami hidup itu. Supaya kita tidak kena poin yang satu. Meningkat poin kedua, jangan mandek dalam poin kedua. Hidup hanya digunakan untuk mencari kebutuhan hidup, walaupun itu penting. Tapi ingat, hidup ini punya tujuan. Ingat, hidup ini mempunyai nilai-nilai luhur dalam batin kita. Dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan itu tidak akan bisa tumbuh berkembang jika kita tidak akan usahakan. Maka pemahaman ini akan kita lanjutkan karena kita sudah memahami hidup ini sebagai pengantar. Yang pertama adalah saya ingin mengajak ibu bapak untuk memahami hidup ini lebih dalam. Bahwa hidup yang kita alami bersama ini akan mengalami perubahan. Betul Bu? Betul Pak? Betul. Akan mengalami perubahan dan terus mengalami perubahan. Kalau enggak berubah ya kita sejak bayi jadi bayi saja, enggak sampai sekarang. Enggak seperti sekarang gitu. Nah, mengapa hidup ini berubah secara dhamma? Ya segala sesuatu yang karena adanya itu terjadi, terbentuk elemen-elemen, paduan-paduan unsur, maka ini mesti kita pahami. Tidak bisa dipertahankan, dia terus mengalami perubahan. Itulah kebenaran kehidupan. Dulu kehidupan mengalami perubahan, sekarang hidup mengalami perubahan, yang akan datang mengalami perubahan. Karena dulu kehidupan juga terdiri dari paduan elemen atau unsur, sekarang juga manusia khususnya terdiri dari elemen atau unsur yang akan datang apabila jadinya itu, eksistensinya karena kondisi-kondisi itu, faktor-faktor itu, ciri khasnya adalah terus mengalami berubah. Itu istilah palingnya apa Bu berubah itu? Anicca. Anicca. Nah, kebenaran tentang kehidupan ini hendaknya kita pahami dengan pemahaman yang benar. Jadi pemahaman kita ini sebelum benar tidak mungkin bisa mengetahui kebenaran itu. Andai kata bisa mengetahui kebenaran itu, pemahaman yang tumbuh berkembang di intelektualitas kita, belum dalam perkembangan batin kita. Ibu bapak, saudara-saudari sedama pernah latihan vipassana? Kok enggak ada suaranya ya kalau vipassana? Ya, jadi itu memang jalannya ke sana nanti. Vipassana itu akan memahami akan kebenaran. Bagaimana vipassana Bante, meditasi saja kalau program itu pertama rame. Apalagi kalau program meditasinya sekaligus jalan-jalan. Nah, itu rame sekali 2 kali.
berikutnya sudah mulai susut tuh. Itu di mana-mana Ibu Bapak, karena memang itu nggak mudah. Apalagi kalau meditasi ingin mendapatkan, udah berat nih. Meditasi ketenangan, ingin mendapatkan ketenangan. Misalnya itu. Latihan tenang belum dapat, kesemutan yang sering hadir. Terus berusaha karena ingin mendapatkan ketenangan, semakin ingin, energi negatif pikiran itu disuplai. Maka kelincahan daripada pikiran yang semestinya untuk ditenangkan, sulit untuk tenang. Karena disuplai sendiri. Keinginan itu adalah suplai daripada energi pikiran untuk lari, kabur. Karena kalau keinginan dan kemelekatan hadir, wah ini makin hebat nih, karena keinginan itu pikiran lari ke depan, cita-cita, hayalan, harapan ke depan yang belum tercapai. Kalau kemelekatan itu kembali ke belakang, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 1 kelahiran yang lalu lagi loh. Kok bisa 1 kelahiran yang sekali yang dulu Bante? Merasa kayak pernah ngalami tapi belum mengalami. Belum mengalami dalam kehidupan sekarang, tapi merasa mengalami itu. Bisa jadi itu dalam kehidupan yang lalu muncul. Nah ini kita lanjutkan, ini kan tambahannya. Kembali kepada pemahaman akan kebenaran hidup ini, yaitu hidup ini terus mengalami perubahan karena hidup ini terdiri dari elemen atau unsur. Kalau tidak kita pahami dengan benar, kebenaran itu tidak akan nampak bagi siapapun. Kendati yang kita alami hidup ini mengalami perubahan. Karena intelektualitas kita terbatas. Logika kita itu terbatas. Logikanya anak-anak dengan logikanya orang tua beda. Pada sama-sama logika. Logikanya orang tua sama-sama orang tua yang mempunyai kecerdasan berbeda. Logika. Logikanya Sotapana dengan misalnya Putujana, orang yang belum mencapai kesucian, sama-sama logika beda. Maka pengetahuan intelektual saja tidak mampu untuk memahami kebenaran yang sebenarnya, bahwa hidup ini adalah mengalami perubahan. Yang kedua, memahami kebenaran berikutnya adalah setelah hidup itu kita bisa ketahui, pahami adalah perubahan. Yang kedua, hendaknya kita tingkatkan. Jangan hanya menjadi objek, hanya bagian daripada perubahan, kena hukum perubahan. Yang kedua ini hendaknya kita harus menjadi subjek, jadi pelaku. Bukan hanya menjadi objek perubahan, lahir, tua, sakit, berlalu. Jadi perubahan itu, jadi objek perubahan. Selama lahir, tua, sakit, berlalu. Bu, maksud saya berlalu nih, tahu toh? Habis kalau enggak saya pakai istilah berlalu nanti pada ngeri gitu. Padahal itu enggak perlu ditakuti sebenarnya. Semakin takut makin dekat tuh. Kok bisa begitu Bante? Orang yang takut akan berlalu itu akan stres. Loh betul, semakin stres itu semakin dekat. Kalau semakin rileks, ya walaupun itu datang, tidak terlalu dekat. Maka enggak perlu takut sebenarnya. Ya itu karena takut juga enggak ada bonusnya, malah makin dekat. Kalau takut ada bonusnya begitu, saya juga nganjurkan, ayo kita takut rame-rame, takut akan berlalunya kehidupan ini. Karena ada bonusnya. Malah kalau takut ya itu tadi mah dekat. Umur dihitung sicap, tampang gocap. Wah, boros 10 tahun. Boros 10 tahun. Coba kalau kita enggak takut, umur gocap.
penampilan si Cap. Bonus 10 tahun. Gak perlu takut, itu takut juga datang. Maka yang kedua ini adalah jangan hanya menjadi bagian daripada perubahan. Lahir, tua, sakit, berlalu. Yang kedua, kebenaran setelah kita pahami bahwa hidup itu adalah berubah karena terdiri dari elemen-elemen dalam kehidupan kita, unsur-unsur atau faktor-faktor itu anicca. Maka yang kedua ini adalah tidak sekedar mengerti atau memahami akan kebenaran hidup itu. Tetapi yang kedua adalah mari kita berusaha. Kalau yang pertama tadi pengertian benar, pemahaman yang benar, yang kedua ini adalah usaha yang benar. Usaha yang benar kita harapkan kemana? Kita harapkan membuat perubahan, bukan sekedar jadi objek perubahan. Mari kita buat perubahan kehidupan kita ini. Itu bisa kita lakukan. Jangan hanya menjadi objek daripada perubahan. Caranya usaha. Yang harus kita ubah ada dua hal. Menurut usaha benar dalam jalan tengah berfaktor 8 ini usaha benar. Satu, kita berupaya untuk mencegah. Mencegah apa? Hal yang tidak baik, sifat buruk yang ada dalam batin kita. Karena sejak lahir ini kita itu sejak lahir sudah membawa, Bu, kusala kama dan akusala kama, karma masa lalu kita. Begitu kita lahir, yang kita bawa itu adalah karma masa lalu kita. Makanya kalau kita misalnya merasa, saya nggak merasa berbuat jahat, tapi hidup saya kok, ya sekarang kita nggak melakukan kejahatan. Dalam kehidupan yang lalu, itu bisa kita lihat kehidupan sekarang. Karena nggak mungkin sekarang itu bisa menjadi akibat tanpa ada sebab di masa lalu. Logikanya berpikir begitu. Tapi kadang-kadang memang kita begitu. Begitu mendapatkan hal-hal yang positif, Ci, kok usahanya lancar bener? Iya nih, karma baik saya sedang berbuah. Ci, kok anaknya nurut-nurut semua ya, bakti pada orang tua. Itulah didikan dari perbuatan karma baik kita sedang berbuah. Begitu sebaliknya yang terjadi. Ini karmanya kongco ini. Karmanya kongco kena kita katanya. Padahal nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi begitu manusia, kita khususnya, makhluk hidup pada umumnya, lahir dimanapun lahir, yang dibawa itu adalah karmanya. Nah maka ini adalah langkah awal untuk membuat perubahan dengan usaha benar. Maka berusaha untuk mencegah munculnya hal yang tidak baik, sifat buruk yang kita bawa sejak lahir. Jadi begitu kita harus ke dalam diri kita mengetahui, menyadari bahwa kita itu mempunyai karma buruk di masa lalu. Ya ini mesti disadarkan diri kita masing-masing bahwa kita itu membawa karma buruk, sifat buruk yang kita bawa sejak lahir. Contohnya aja kalau diganggu orang, apa reaksi kita? Balas? Jangankan diganggu, Bante, nggak diganggu aja, daripada diganggu orang, saya ganggu aja dulu. Enggak. Itu dominan karma buruknya masa lalu sampai berpikirnya begitu. Pada umumnya ya saya sebenarnya orangnya ya nggak maulah Bante ganggu orangnya, karena saya sering kali diganggu. Sabar itu kan ada batasnya bagi orang yang belum sabar, kan begitu. Kalau yang sudah sabar sebenarnya kan nggak ada batasnya sebenarnya. Kadang-kadang kan istilah itu sering kita gunakan, sabar itu ada batasnya bagi yang belum sabar. Tapi kalau kita memahami sebenarnya kebenaran itu, Bu, Bapak, memang mata daging kita ini melihat orang lain itu mengganggu kita. Mata daging. Tapi kalau kebenaran yang kita coba untuk melihat
sayang kita memang tidak sering menggunakan pemahaman itu. Yang sering kita gunakan adalah logika pada umumnya, mata, telinga ini penunjang untuk menyikapi kehidupan, maka kalau ada orang yang ganggu kita akan reaksi. Padahal begitu kita diganggu itu adalah karma buruk kita berbuah, kita membalas mengganggu, kita nanam karma buruk baru. Kapan selesainya ini? Gali lubang, tutup lubang, masih tetap berlubang. Lah usaha benar sebenarnya tidak seperti itu. Kita menyetop. Hal yang buruk yang datang dalam diri kita maupun yang datang itu di luar diri kita. Karena dari dalam diri kita jelas itu adalah sifat buruk kita, yang dari luar dialamatkan kita itu adalah karma buruk sedang berbuah. Jadi usaha benar di sini akan membuat perubahan diawali dari berusaha untuk mencegah hal yang tidak baik, hal yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri kita, akarnya yang juga datang di luar diri kita. Jangan menganggap yang datang dari luar diri kita itu orang lain yang jahat. Jangan. Kalau menganggap seperti itu, kita akan masuk skenario untuk menanam karma buruk lagi. Kita harus mencoba memahami dia jahat untuk dirinya sendiri sesungguhnya, tapi berkaitan dengan kita yang kita dijahati, itu adalah juga karma buruk kita sendiri. Mereka adalah medianya. Kendati pemahaman seperti itu, jangan sampai juga misalnya ketemu orangnya, "Allah Ci, ini pukulin saja saya supaya karma buruk saya habis, ini pukulin." Ya salah juga. Sakitin saja saya, sakitin saja supaya karma buruk saya habis. Salah. Ya yang wajar saja kita berbuat baik, tetapi kalau ada kondisi yang buruk seperti itu, ya jangan sampai menyalahkan lain, ini adalah milik kita. Minimal menghindari supaya tidak terpancing lagi. Nah, berusaha untuk membuat perubahan diawali adalah mencegah hal yang buruk yang akan muncul dalam diri kita karena itu enggak bermanfaat. Berusaha juga untuk mengendalikan diri kita, hal yang buruk dari luar diri kita. Setelah itu masih dengan kaitan yang tidak baik ini. Selain hal yang tidak baik itu akan muncul, hal yang tidak baik baru, ada hal-hal yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan. Walaupun tahu belum tentu bisa. Bu, saya mau tanya, marah itu baik atau jelek? Ngambek itu jelek atau baik? Ngambek itu jelek atau baik? Jelek. Ya marah itu jelek, ngambek itu jelek. Tapi kenapa ya masih pada marah dan ngambek ya? Padahal itu tahu. Tahu itu enggak baik. Nah, disinilah real. Disinilah dhamma ajaran Sang Buddha itu bukan mengawang. Dhamma ajaran Sang Buddha itu adalah realitas hidup dalam keseharian ini. Jadi praktek dhamma tidak harus di hutan belantara yang sepi sunyi, di dalam kedalaman gua yang tidak terdengar suara apa saja. Memang suara tidak dengar, tapi suara hati itu kedengaran. Walaupun nggak dengar suara melalui telinga, resah, gelisah, jenuh dan lain sebagainya. Kalau belum disiapkan dengan baik, walaupun di dalam gua, kedalaman gua yang sunyi, hati tetap rame, batin tetap rame. Itu yang membuat orang tidak akan bertahan untuk mengembangkan dirinya, karena batinnya masih diganggu oleh sifat-sifat buruk. Maka kebiasaan yang tidak baik, misalnya suka ngambek, kita suka marah, lah ini mesti harus bangun pemahaman. Oh, hidup saya memang masih seperti itu. Setelah bisa memahami bahwa hidup kita seperti itu karena kita ingin membuat perubahan. Bukan hanya menjadi objek daripada perubahan, subjek daripada perubahan. Kita kurangi sedikit-sedikit. Biasanya ngambeknya dengan suaminya atau istrinya 2 minggu karena kata-kata yang tidak enak.
Ya karena telah mendengar dhamma ini ngambek tinggal 3 hari. Masih tetap ngambek juga. Tapi kan 3 minggu dengan 3 hari ini kan manfaatnya besar. Nanti bertekad lagi, beraditana lagi, berkomitmen lagi. Karena kalau kita marah kepada orang lain juga sebenarnya yang rugi diri kita sendiri. Kita ngambek dengan orang lain juga yang rugi adalah diri sendiri. Coba kalau kita kesel dengan misalnya bapak ibu pasangannya, dikeseli malah tidurnya nyenyak, yang kesel nggak bisa tidur, rugi sendiri. Rugi sendiri. Lah pemahaman hidup itu adalah untuk membangun tekad untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik ini. Nah inilah pemahaman hidup yang kedua, tidak hanya menjadi objek perubahan, tapi bisa kita usaha benar ini diarahkan kepada hal yang negatif yang ada dalam diri kita, muncul dicegah, yang sudah menjadi kebiasaan dikurangi. Berikutnya berkaitan dengan hal yang baik, karena kita lahir ini selain membawa hal yang negatif juga membawa hal yang positif. Berupaya untuk membuat perubahan, memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Tadi kan sudah saya tanya, kalau biasanya sudah latihan vipassana belum? Belum, coba latihan sehari. Kalau sehari tidak kuat, cobalah latihan 3 hari. Lu sehari saja nggak kuat kok 3 hari tahu Bante. Lu itu teknik ibu bapak. Teknik. Kalau itu nanti bisa digunakan, dicoba, itu sehari akan ringan. Saya pernah ngalami, ini bukan curhat. Jauh-jauh ke Batam, bantunya curhat. Gitu. Jadi kalau kita untuk menghilangkan rasa takut, kalau masih ya sering suka takut itu, ambil yang tertinggi. Ketakutan yang tertinggi apa? Anggap sajalah cari kuburan yang angker gitu. Sendiri coba tidur di kuburan itu. Pasti takutnya itu luar biasa. Malam pertama, malam kedua mulai kurang, malam ketiga agak kurang lagi. Kalau 1 minggu sudah biasa, kuburan itu sama dengan kayak kamar kita sendiri. Manfaatnya apa ini teknik ini? Suatu waktu kalau kita itu muncul rasa takut karena apa? Anggap sajalah habis mimpi dikejar hantu, lampu padam, ada suara anjing melolong misalnya begitu. Itu kan muncul rasa takut. Habis mimpi serem gitu, serem, lantas padam lampunya, listriknya, nggak ada genset di rumah, ada suara lolongan anjing begitu. Ini bukan film loh ya, ini fakta gitu. Nanti dikira kayak film cerita film begini, ini fakta. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasa takut mencekam. Pengalaman ketakutan yang luar biasa di makam itu sangat bermanfaat. Berpikir orang yang ketakutan pada saat lampu padam tadi, dia berpikir jauh. Ah gini saja kok takut, kan ini hanya mimpi. Wong saya pernah di kuburan seminggu saja nggak apa-apa, langsung reda itu rasa takut. Nah kalau latihan 1 hari tidak bisa, ambil 3 hari, itu teknik. Kalau kita ambil yang ringan-ringan saja, yang berat datang nggak bisa, ambil yang berat. Dengan catatan untuk berlatih berangkat dari penyadaran diri bahwa ini adalah suatu proses latihan. Jadi untuk mengembangkan hal yang baik dalam diri kita juga begitu. Ya vipassana adalah salah satu cara yang baik, meditasi salah satu cara yang baik, jalankan sila salah satu yang baik. Lah ini untuk mengubah, untuk memunculkan hal-hal yang baik, kita munculkan, yang sudah ada kita pertahankan. Caranya Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha sudah ajarkan. Yang tertinggi, sedang, yang awal maupun yang sangat
sangat kewajaran dalam level pada umumnya. Kalau 5 sila belum bisa, turunkan lagi. Turunkan kepada level apa berbuat baik Bante supaya untuk membuat perubahan dalam kehidupan menjadi baik. Jangan hanya berubah, lahir, tua, sakit, berlalu. Lahir, tua, sakit, berlalu. Berkalpa-kalpa akan menjadi begitu. Menjadi objek daripada perubahan. Setelah kita memahami kehidupan ini, kita bertekad untuk membuat perubahan. Perubahan yang apa? Dari yang tidak baik menjadi yang baik. Ini bisa, kita bisa lakukan dari belum sukses, bisa sukses, bisa. Masalahnya kita mau enggak mempraktekkan usaha benar ini. Kalau mau, pasti, karena dalam rumusan ini memang begitu. Bu, kalau jagung ditanam buahnya apa, Bu? Jagung. Ditanam orang Batam kah, orang Medan kah, orang Riau kah, orang mana saja, kalau benihnya jagung, buahnya jagung. Bija niyama. Guru Agung Mas Sempurna Sangda mengajarkan itu. Cuma masalahnya kita ini kan ingin sukses, tapi membuat suksesnya kadang-kadang ogah-ogahan. Nah ini penyakit nih. Ingin sukses, ingin. Potensi sukses punya. Membuat sebab sukses, pikir-pikir dulu. Tapi ingin sukses, sebab suksesnya enggak dibuat, sebabnya tidak ada, akibatnya mana mungkin ada. Kalau sebabnya ada, akibatnya pasti terjadi. Jadi untuk mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang belum sukses menjadi sukses, bisa. Kalau usaha benar ini umat Buddha, khususnya umat manusia mau menjalankan, karena sebabnya telah ada, akibatnya pasti terjadi. Kayak jagung tadi, kalau ditanam buahnya pasti jagung. Bija niyama. Kalau sebab kita lakukan yang baik, akibatnya akan baik, kebahagiaan kita dapatkan. Kama niyama, hukum karma. Nah saja tadi jangan kayak mau sukses, membuat sukses tidak mau. Padahal potensi sukses sudah ada. Nah, ini yang kedua, ya, memahami kehidupan dengan mengubah. Jangan hanya menjadi objek perubahan, tetapi hendaknya menjadi subjek. Mari kita buat perubahan dalam kehidupan kita ini. Bisa, yang belum sehat bisa sehat. Sesehat-sehat kayak apapun Bante kan ya tetap sakit. Ya pasti, itu hal yang beda. Sakit itu adalah konsekuensi daripada kelahiran. Tapi yang bisa kita cegah adalah sakit-sakitan. Ini yang bisa dicegah. Sakit nggak bisa terhindar, karena sakit adalah konsekuensi daripada kelahiran. Yang bisa kita ubah, kita upayakan adalah jangan sakit-sakitan. Ini beda loh, sakit dengan sakit-sakitan ini beda loh. Ada yang lebih tinggi lagi levelnya kalau kita mau ini, bisa juga. Sakit, saya ulang, konsekuensi daripada kelahiran, yang bisa kita lakukan supaya kita enggak sakit-sakitan. Yang ketiga, walaupun sakit itu konsekuensi daripada kelahiran, kalau kita mau, sakit itu tidak akan menyakiti. Ini. Sakit tidak akan menyakiti orang yang bisa mengubah ini. Tetap sakit tapi tidak menyakiti. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, kedua, memahami kebenaran hidup yaitu perubahan. Jangan hanya menjadi subjek daripada, jangan menjadi objek daripada perubahan, tapi jadilah subjek, buat perubahan. Jangan hanya berubah, lahir, tua, sakit, berlalu, tapi dalam keadaan hidup berubah ini, kita harus membuat perubahan. Dari yang tidak baik, buatlah menjadi baik, dengan usaha benar. Yang terakhir ketiga, jamnya kok cepet amat sih?
Iya, ini jamnya cepet apa bantinya ini kelamaan ceritanya ya? Ya memang dua itu antaranya. Kalau nggak jamnya terlalu cepat ya orangnya yang kelamaan ceritanya. Jadi ya yang ketiga adalah yang paling akhir ini bukan hanya membuat perubahan. Kalau membuat perubahan dari negatif menjadi positif adalah poin yang kedua. Dengan usaha benar. Yang ketiga adalah bagaimana bisa untuk menerima perubahan. Nah, ini yang paling tinggi. Memahami hidup berubah, kalau nggak bisa menerima perubahan buat apa? Bujengli juga. Saya tahu Bante, hidup ini berubah karena segala sesuatu adalah terdiri dari paduan. Maka hidup ini mengalami perubahan. Saya tidak hanya menjadi objek daripada perubahan Bante, saya sudah membuat perubahan. Dulunya saya sering ngambek 3 minggu, sekarang 3 hari. Saya sekarang sudah berkembang lagi, kalau ngambek cuma hanya 3 jam. Membuat perubahan yang bagus itu, sudah membuat perubahan. Yang ketiga adalah hendaknya kita siap untuk menerima perubahan. Yang dulunya langsing sekarang langsung misalnya, ya harus terima. Yang dulunya misalnya kalau senyum orang tertarik, kalau senyum orang buang muka. Karena sudah tua kita. Kalau sudah lakcapan ke atas mau apa kita? Usia boleh tua Bante, semangat kan harus tetap muda, boleh jargon itu digunakan, tapi nggak bisa melawan hukum kebenaran juga. Kalau dulu zaman raja-raja Buddhis kan, zaman Sang Buddha, untuk ngukur tua itu, tukang cukurnya itu dipesan, tukang potong rambut, dipesan dengan baik, hei tukang cukur atau tukang potong rapikan rambutnya, karena tradisi Buddhis ini sudah ya dia memahami kapan saatnya mencari kehidupan ini dia cari, kapan saatnya menggunakan gunakan, kapan saatnya untuk melepas lepas. Nah kalau bisa 3 hal itu hebat juga siapapun orangnya, saatnya mencari cari, tapi jangan hanya mencari nanti jadi karakter ayam gitu. Saatnya gunakan karena mencari itu untuk digunakan. Tapi ada saatnya untuk melepas. Nah maka raja itu pesan pada tukang cukurnya, tukang potong rambutnya, kalau ada uban 1 saja kasih tahu saya, kata raja itu. Kalau kita jangankan uban 1, 100 juga kita kan buat yang enggak ubanan kita. Kalau saya juga begitu, sabgo saya buat gitu. Semir pakai silet. Kalau nggak dijelaskan begitu, masa bikunya pakai semir sih? Saya cukur. Kalau cabgo kan dicukur kan ubannya kan hilang. Gitu. Kalau sudah lakcapan ya nggak bisa ditolak dong, udah itu manusia. Tapi itu ukuran tua. Kalau muncul uban, suruh ngasih tahu berarti tanda-tanda tua. Tapi yang normal loh ya. Kadang-kadang kan ada orang usia muda kan memang rambutnya putih. Nah, gitu ada keturunan gennya dan lain sebagainya gitu. Ini standar normal. Kalau itu nggak bisa juga untuk mengukur kita tua, kalau naik ke lantai 2 atau lantai 3 ini ada masalah ini kan udah terasa yang gocapan itu. Lakcap, gocap ya sudah terasa lah. Napasnya sudah lain dari ke lantai. Kalau itu juga nggak bisa untuk ngukur, duduk lama gitu, berdirinya ini agak susah. Itu tanda-tanda tua kita, tanda-tanda tua. Kalau anak-anak muda kan duduk masih ringan saja, karena memang usia muda. Nah, jadi untuk menerima perubahan ini adalah perubahan itu bisa dari jelek menjadi baik. Kalau ini mungkin bisa nerima. Dari enggak sukses menjadi sukses. Dari langsung menjadi langsing. Bisa nerima. Dari sakit menjadi sehat. Perubahan kan bukan hanya itu.
Bisa sebaliknya, dari sehat menjadi sakit, dari sukses menjadi habis. Perubahan. Nah yang ketiga ini, bagaimana kita hidup ini bisa menerima perubahan, tidak terganggu adanya perubahan apapun. Jadi yang dua tadi sudah kelihatannya bagus itu, dari yang tidak baik kita ubah menjadi baik. Sukses. Bagus yang kedua. Yang pertama kan untuk mengerti hidup ini kebenaran itu perubahan. Yang kedua adalah tidak sekedar mengerti. Ayo gunakan pemahaman kita untuk membuat perubahan yang dari tidak baik menjadi baik. Tapi yang ketiga ini poin yang paling tinggi. Diajak untuk menerima perubahan, khususnya perubahan yang tidak kita harapkan. Karena kita tidak mengharapkan pun itu akan terjadi. Ibu bapak, sadiskah perubahan itu? Tidak. Perubahan dari baik ke yang buruk, dari buruk yang baik, bicara perubahan loh ya, nggak ada bedanya. Bedanya cuma kemasannya. Kalau bicara perubahan hukum kebenaran itu nggak ada bedanya. Tapi begitu kemasannya kebajikan, keburukan, ya beda. Tapi begitu bicara hukum perubahan itu sama. Maka dari awal kalau kita bisa memahami hidup ini dengan benar akan perubahan itu, lantas pemahaman akan kebenaran hidup ini kita gunakan untuk membuat perubahan, ketiga akan mengantarkan kita akan bisa untuk menerima perubahan. Karena ini mengarah kepada samadhi yang benar atau UPK, batin yang seimbang. Dari pemahaman yang benar, usaha yang benar, kita akan menjadi konsentrasi yang benar atau samadhi yang benar, batin ini akan seimbang. Dipuji bisa nerima, iyalah Bante dipuji kok nggak bisa nerima. Dicela kan perubahan, bisa juga nerima, karena pujian dan celaan itu sebenarnya adalah sama-sama dari orang, sama-sama perkataan, sama-sama perlakuan orang. Tapi sejauh mana batin kita yang sudah kita siapkan karena kita bisa memahami kehidupan ini. Maka yang ketiga ini kelihatannya sepele, tapi ini sungguh mendalam. Menerima perubahan, khususnya perubahan yang tidak diharapkan, tidak terganggu oleh adanya perubahan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, itulah pemahaman dalam kehidupan akan kebenaran. Itulah pemahaman dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan untuk kebajikan. Itulah pemahaman dalam kehidupan ini yang mesti harus kita sikapi dengan menerima inilah adanya. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan, kalau enggak ada ya diserahkan pemimpin Puja Bakti. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.